Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika di bab 1 materi bilangan pada pertemuan ke-6. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bilangan pecahan, yaitu apa itu pecahan, kemudian bagaimana jenis-jenis pecahan, kemudian menyederhanakan pecahan, menyamakan penyebut, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pada umumnya, pada dasarnya, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan itu konsepnya sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat, ya. Secara umum, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan sama seperti operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada dua bilangan bulat atau lebih. Perlu diperhatikan bahwa pada operasi penjumlahan atau pengurangan dua bilangan pecahan, kita harus melihat penyebut dari setiap bilangan pecahan. Apabila penyebut dari setiap pecahan memiliki bilangan yang sama, maka dapat langsung dioperasikan dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap pembilang dari masing-masing pecahan. Namun, jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu kita menyamakan penyebut dari setiap bilangan pecahan. Untuk lebih memahami tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, tentukan hasil dari 3/7 ditambah 4/5. Penyelesaian. Berdasarkan dua pecahan di atas, terlihat bahwa kedua pecahan tersebut penyebutnya berbeda. Yang pecahan pertama penyebutnya adalah 7, kemudian pecahan kedua penyebutnya adalah 5. Maka sebelum dijumlahkan, kita menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari 7 dan 5. KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Sehingga kita ubah penyebutnya menjadi 35 dengan cara mengkalikan masing-masing dengan 5 untuk pecahan pertama dan 7 untuk pecahan kedua. Dan perkalian itu, baik itu pembilang dan penyebutnya itu dikalikan ya. Bukan hanya penyebutnya saja, tapi pembilangnya juga dikalikan. Maka kita peroleh 15/35 ditambah 28/35. Hasilnya adalah 43/35 atau 18/35. Jadi hasil dari 3/7 ditambah 4/5 adalah 43/35 atau 18/35. Contoh kedua, tentukanlah hasil dari 2/3 dikurang 4/5. Penyelesaian, untuk menentukan hasil pengurangan di atas terdapat dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan mengurangkan masing-masing bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua dengan mengubah bilangan pecahan biasa terlebih dahulu. Cara satu, yaitu kita kurangkan masing-masing. Bilangan bulat dengan bilangan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan kita kurangkan, kemudian kita jumlahkan. Maka diperoleh hasilnya negatif 2 ditambah 10/15 dikurang 6/15, yaitu negatif 2 ditambah 4/15. Kemudian kita ubah negatif 2/1 ditambah 4/15. Kita samakan penyebutnya, maka diperoleh 30/15 ditambah 4/15. Hasilnya adalah negatif 26/15 atau negatif 1/11/15. Cara kedua bagaimana? Cara kedua kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2/3 dikurang 4 2/5 sama dengan 8/3 dikurang 2/5. Hasilnya kita samakan penyebutnya menjadi 1/15 ya. 40/15 dikurang 66/15. Hasilnya adalah negatif 26/15 atau negatif 1/11/15. Berikutnya adalah sifat-sifat pada operasi penjumlahan bilangan pecahan. Secara umum, sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat juga berlaku pada operasi penjumlahan bilangan pecahan. Sifat-sifat pada operasi penjumlahan diantaranya memiliki sifat tertutup, A ditambah B sama dengan C,
Kemudian sifat komutatif, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif, A ditambah B dikelompokkan ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, yang dikelompokkan B tambah C-nya. Kemudian bilangan 0 adalah unsur identitas pada penjumlahan. A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A, hasilnya adalah A. Kemudian inverse dari A adalah negatif A, dan inverse dari negatif A itu adalah A. Sedemikian sehingga A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, itu hasilnya adalah 0. Sifat-sifat di atas berlaku pada penjumlahan bilangan pecahan. Artinya sifat-sifat tersebut jika A, B, dan C itu merupakan bilangan pecahan. Pada operasi hitung pengurangan, sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak berlaku. Kemudian perkalian bilangan pecahan. Untuk mengetahui cara menentukan hasil perkalian pada pecahan, perhatikan gambar berikut. Pada gambar A di atas, tampak bahwa luas daerah yang diarsir menunjukkan pecahan 3/8 bagian dari luas keseluruhan. Selain itu, daerah arsiran pada gambar A merupakan hasil perkalian dari gambar B dan C, yaitu 3/4 dikali 1/2 sama dengan 3/8. Jadi kalau kalian lihat ya, gambar B dan C, itu kan gambar B itu 3/4 ya, 3/4 bagian. Kemudian yang C itu adalah 1/2 bagian. Nah, dari mana dapat 3/8-nya? Kalau kita gabungkan gambar B dan C, maka akan diperoleh gambar berikut ya. Saya buat di gambar yang B. Kemudian gambar C itu kan yang diarsir adalah yang bagian atasnya ya. Maka saya arsir bagian kotak-kotak yang ada di atasnya. Nah, bagian segi 4 yang memiliki 2 arsiran itu adalah hasil yang kita peroleh, yaitu 3 daerah yang terarsir. Kemudian itu merupakan pembilangnya. Kemudian penyebutnya adalah bagian-bagian yang tidak memiliki arsiran atau hanya memiliki satu arsiran, ya seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan perkalian pecahan 3/4 dikali 1/2. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengalihkan pecahan P per Q dan R per S dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau dapat ditulis P per Q dikali R per S sama dengan P dikali R per Q dikali S, di mana Q dan S tidak sama dengan 0 ya. Kemudian contoh 3, tentukanlah hasil dari 2/3 dikali 5/8. Penyelesaian, pada operasi perkalian pecahan, kita dapat langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Maka 2/3 dikali 5/8 itu langsung kita kalikan ya, 2 dikali 5 per 3 dikali 8. Maka diperoleh 10/24. Kita sederhanakan dengan cara membagi 2 masing-masing sehingga diperoleh hasilnya adalah 5/12. Kemudian contoh 4, tentukanlah hasil dari negatif 2 1/2 dikali 1 3/10. Penyelesaian, jika pada operasi perkalian pecahan terdapat pecahan campuran seperti di atas, kalian bisa merubah bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kita ubah dulu pecahannya menjadi pecahan biasa, sehingga diperoleh negatif 5/2 dikali 13/10. Kemudian kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Tanda negatifnya kita keluarkan dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, anggaplah seperti itu. Kemudian kita peroleh negatif 65/20. Kita sederhanakan dengan cara membagi 5 masing-masing, maka diperoleh negatif 13/4 atau negatif 31/4 ya. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan pecahan. Itu secara umum sama ya, seperti perkalian bilangan bulat. Yaitu sifat-sifatnya sifat tertutup, A dikali B, itu hasilnya adalah C. Kemudian sifat komutatifnya A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Yang ketiga adalah A dikali B dikali C, sama dengan A dikali B dikali C.
Kemudian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A dikali B ditambah C, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kelima, sifat distributif terhadap pengurangan, yaitu A dikali B dikurang C. Itu sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Yang keenam adalah bilangan 1 adalah unsur identitas pada perkalian. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A, itu hasilnya adalah A. Inverse dari perkalian pada pecahan, P per Q adalah Q per P, atau sebaliknya. Suatu bilangan jika dikalikan dengan inverse perkaliannya, maka hasilnya adalah 1. Sifat-sifat di atas berlaku pada perkalian bilangan pecahan. Artinya sifat-sifat tersebut berlaku jika A, B, dan C merupakan bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan, pada materi bilangan bulat sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan inverse atau kebalikan pada perkalian. Hal ini juga berlaku pada operasi pembagian bilangan pecahan. Secara umum, untuk sebarang pecahan, P per Q dan R per S, di mana Q tidak sama dengan 0, R tidak sama dengan 0, dan S tidak sama dengan 0. Maka berlaku P per Q dibagi R per S, itu sama dengan P per Q dikali S per R. Jadi, pecahan yang kedua kita balik ya. Kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang dengan operasi perkalian. Di mana S per R merupakan inverse atau kebalikan dari R per S. Ingat, inverse ya, kebalikan. Untuk lebih memahami tentang operasi pembagian pecahan, perhatikan contoh pada slide berikut ini. Contoh 5, tentukanlah hasil dari 3 per 8 dibagi 5, 1 per 2. Penyelesaian, jika pada operasi pembagian pecahan terdapat pecahan campuran seperti di atas, kalian bisa merubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3 per 8 dibagi 5, 1 per 2. Itu sama dengan 3 per 8 dibagi 11 per 2. Sama dengan 3 per 8 dikali 2 per 11 ya. Yang 1 per 2-nya diubah jadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 11 per 2. Kemudian karena pembagian, maka pecahan yang kedua itu ditukar dan operasinya perkalian. 3 per 8 dikali 2 per 11. Hasilnya adalah 6 per 88. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3 per 44 ya, seperti itu. Nah, ini tugas 3 bab 1, nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1, kalian diminta untuk menyederhanakan suatu pecahan ke bentuk yang paling sederhana. Kemudian nomor 2, menyatakan pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa ya, bukan pecahan bukan pecahan campuran, tapi pecahan biasa. Kemudian masih di operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan pecahan, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu tanda operasi hitung, tanda kurung. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan pecahan terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi berikut ini. 1. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini sama saja seperti operasi hitung campuran pada bilangan pecahan ya. Hanya saja bilangannya yang berbeda. Yang satu kemarin bilangan bulat, yang sekarang adalah bilangan pecahan. Operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa, ingat kembali operasi hitung campuran ya, pada bilangan bulat maupun pada bilangan pecahan. Contoh 5, tentukan hasil dari 2 1 per 2 dikali 5 3 per 5 ditambah 1 2 per 7. Penyelesaian, jika terdapat
pecahan campuran seperti di atas, kalian bisa merubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, ini saya ubah langsung. Maka diperoleh 5/2 dikali 28/5 ditambah 9/7. Hasilnya adalah kita samakan penyebutnya, sehingga diperoleh 5/2 dikali 196/35 ditambah 45/35. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Hasilnya adalah 5/2 dikali 241/35. Maka diperoleh hasilnya adalah 1205/70 ya. 1205/70. Kemudian disederhanakan hasilnya adalah 1715/70 atau 17/3/14 ya. Seperti itu. Nah, perhatikan dalam mengerjakan suatu operasi hitung pada bilangan pecahan, kerjakanlah sampai bentuk yang paling sederhana, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun operasi hitung campuran. Ubah ke bentuk yang paling sederhana ya. Kemudian berikutnya operasi hitung bilangan pecahan desimal. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dilakukan pada masing-masing nilai tempat dengan cara bersusun. Urutan angka-angka ratusan, puluhan, satuan, per sepuluhan, per seratusan, dan seterusnya dalam satu kolom. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukanlah hasil dari 28,62 ditambah 2,27. Penyelesaian, kalau operasinya penjumlahan dan pengurangan itu bisa langsung kalian menggunakan cara bersusun ya. Nah itu. Kita letakkan satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100 ya. Ingat bahwa suatu bilangan desimal itu angka di belakang komanya ya. Ini anggaplah 0, kemudian ada A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah bilangan 1/10. Kemudian ini adalah bilangan 1/100. Yang C itu adalah bilangan 1/1000. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian kita tinggal menjumlahkan seperti biasa. Berarti 2 tambah 7 9. 6 ditambah 2 berarti 8. Kemudian 8 tambah 2 itu 10 ya. 0 kita simpan 1, berarti 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3. Maka hasil akhirnya adalah 30,89 ya. Kemudian pada perkalian dan pembagian, nah untuk memudahkan menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian pecahan desimal, kita dapat mengubah bentuk pecahan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian mengalihkan atau membagi setiap pembilang serta penyebutnya. Jadi kalau kalian bingung ya, kalau kalian bingung menggunakan cara bersusun, kalian bisa menggunakan mengubah ke bentuk pecahan biasa ya. Nah, perhatikan contoh berikut ini, contoh 7. Tentukanlah hasil dari 1,52 dikali 7,6. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, dari mana dapat 100, dari mana dapat 10? Kita lihat berapa angka di belakang koma. Ingat tadi, kalau satu angka berarti 1/10. Kalau dua angka berarti 1/100 ya. Seperti itu. Maka diperoleh 152/100 dikali 76/10. Setelah menjadi bentuk pecahan biasa, maka langsung kita kalikan. Hasilnya adalah 11.552/1000. Nah, karena pecahannya masih 1/1000, maka kita lihat kalau 1/1000 berarti 3 angka di belakang koma. Maka kita ambil 3 angka terakhir yaitu 552 sebagai angka di belakang komanya. Maka kita peroleh hasil perkaliannya adalah 11,552. Jangan pernah membaca 11,552 ya, karena tidak ada angka puluhan, ratusan, ribuan di belakang koma ya. Kemudian contoh berikutnya, tentukanlah hasil dari 0,96 dibagi 1,6. Dengan cara yang sama kita ubah ke bentuk
pecahan biasa, yaitu 96/100 dibagi 16/10. Itu sama dengan 96/100 dikali 10/16 ya. Maka diperoleh hasilnya 960/1600. Kemudian disederhanakan sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,6 ya, seperti itu. Kemudian ini tugas berikutnya, nomor 3 dan 4. Nomor 3 melakukan hasil perhitungan hitung campuran, yang nomor 4 bilangan desimal ya. Kemudian berikutnya adalah penerapan operasi hitung pecahan pada kehidupan sehari-hari. Contoh 9, seorang pemain sirkus akan menunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali melangkah, ia dapat mencapai 1/2 meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali ya? Penyelesaian, diketahui panjang talinya adalah 10 meter. Jarak setiap langkah itu adalah 1/2 meter. Ditanyakan langkah yang dibutuhkan sampai ke ujung tali. Langkah yang dibutuhkan itu rumusnya, atau kita bisa mencari dengan cara membagi jarak setiap langkahnya. Itu panjang tali dibagi jarak setiap langkahnya ya. Maka diperoleh 10 dibagi 1/2. Hasilnya adalah 20. Jadi langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali adalah 20 langkah ya, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya adalah contoh ke-10. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus mengeluarkan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk keperluan belanja di dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa uang yang dikeluarkan untuk keperluan belanja? Penyelesaian, gaji ibu itu 2 bulan adalah 3 juta rupiah. Berarti gaji 1 bulannya itu kita hitung 3 juta dibagi 2, sama dengan 1.500.000, itu gaji 1 bulannya. Kemudian biaya sekolah itu 4/5 dari gaji 1 bulan. Berarti kita hitung 4/5 dari 1.500.000 itu berapa? 4/5 dikali 1.500.000 hasilnya adalah 1.200.000. Itu adalah biaya sekolah ya. Itu adalah biaya sekolah. Kemudian untuk biaya keperluan dapur itu adalah 1/2 dari biaya sekolah. 1/2 itu berarti 3/2 ya. Nah, 3/2 dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya berapa? Biaya sekolahnya yang 1.200.000. Maka kita peroleh biaya keperluan dapurnya itu adalah 1.800.000. Jadi uang yang dikeluarkan ibu untuk keperluan belanja adalah 1.800.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan suatu soal cerita, kalian analisis dulu, kalian lihat baik-baik soalnya ya. Jangan sampai salah membaca soal. Biasakan membaca soalnya dengan cermat dan dengan teliti ya. Kemudian ini soal terakhir, yaitu nomor 5. Ayah memiliki uang sebesar 270.000 rupiah. Kemudian 8/9 dari uang tersebut dibagikan kepada ketiga anaknya. Anak pertama memperoleh 5/8 bagian. Anak kedua memperoleh 4/16 bagian, dan anak ketiga memperoleh 3/24 bagian. Tentukanlah jumlah uang yang diperoleh masing-masing anak. Nah, jadi kalian harus mencari berapa sih uang masing-masing anak, mulai dari anak pertama sampai anak ketiga ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom chat ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.